Selanjutnya, marilah kita membuka halaman 63, permohonan Dhammadesana. Handamayang Dhammadesana danang karomase Brahmacaloka dipati sahampati hatan jalian nagiwarang ayacata santi dasata haraja hajatika desetu dhammang anukampimang paja. Ya, mari kita tetap bersikap anjali. Seraya dengan kesungguhan hati kita merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk menghormat, menjunjung tinggi Guru Agung junjungan kita Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mata peti barang jantung kule jata pacayinang sanhang sakila sambasang pesuneya pahayinang macare winaye yutang sacang koda bipung narang tangwe dewa tawatingsa ahu sapuriso iti. Ketika seseorang menyokong orang tuanya dan menghormat para saudara tuanya, ketika ucapannya lembut dan sopan, dan menghindari kata-kata yang bersifat memecah belah, ketika ia berusaha melenyapkan kekikiran, jujur, dan menaklukkan kemarahan, para dewa tawatingsa menyebutnya sungguh seorang yang mulia. Demikianlah sabda Sang Buddha yang terdapat di dalam Watapada Sutta Samyutta Nikaya. Ya, pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, ya para Rama, Ramani, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, saya ucapkan selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, apresiasi kepada Anda, kendati pun barangkali sudah lelah, ya tapi masih bisa menyempatkan diri untuk datang ke wihara. Ya banyak juga yang sudah istirahat dulu lah, besok harus siap ke kantor, siap bekerja, tetapi luar biasa. Anda-anda yang masih punya kesempatan meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini, itu juga suatu daya upaya yang perlu diapresiasi. Jadi anumodana atas kehadiran Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu serta saudara sekalian, izinkan saya saat ini untuk berbagi dharma dengan Anda tentang meneladani kebajikan dari pemuda maga. Sudah familiar ya siapa pemuda maga? Ya. Nah, di Dhammapada apa Madawaga? Nah, salah satu Dhammapada kata-katanya di situ menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Maga dari Macala. Nah, namun suatu ketika ada seorang pemuda dari salah satu tempat Licawi itu bernama Mahali. Nah, Mahali ini
suatu ketika pergi mengunjungi Sang Buddha, kemudian mendengarkan Dharma, dan saat itu Sang Buddha menguraikan tentang Sakkhapana Sutta. Jadi menceritakan tentang Dewa Saka. Nah maka pemuda Mahali ini berpikir, apakah Sang Buddha ini pernah bertemu Dewa Saka? Nah sehingga untuk menjawab keraguan dari pemuda Mahali ini, dia bertanya kepada Sang Buddha, "Oh Sang Bagawa, apakah engkau mengenal Dewa Saka?" Nah akhirnya Sang Buddha menjawab, "Pemuda Mahali, saya tidak hanya mengenal Dewa Saka, tetapi saya tahu kualitas-kualitas bajik apa yang telah dilakukan sehingga ia menjadi seorang Dewa Saka." Nah maka diceritakanlah oleh Sang Buddha bahwa pada suatu ketika ya di desa Macala itu seorang pemuda bernama Maga. Nah di suatu desa ini sedang diadakan suatu kegiatan atau hiburan. Maka banyak orang-orang dari desa-desa lain ini datang. Nah pemuda Maga ini pertama dia membersihkan satu tempat yang ingin dijadikan tempat dia untuk berdiri atau tempat dia untuk bernaung sehingga nanti bisa menyaksikan pertunjukan-pertunjukan dari desanya yang mengadakan hiburan tersebut. Lalu ketika dia sudah selesai menyiapkan satu tempat nih, malah diisi orang lain. Nah, alih-alih marah-marah, pemuda Maga malah menyiapkan lagi, membersihkan lagi tempat yang lain. Nah, ketika dibersihkan kedua kalinya, diisi lagi oleh orang yang lain. Akhirnya dia berpikir, oh ternyata perbuatan yang saya lakukan ini bermanfaat kepada orang lain. Nah, maka akhirnya dia juga berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Nah ketika dia melihat jalan yang rusak, mulai memperbaiki jalan. Nah ketika ia sedang memperbaiki jalan itu, ada pemuda lain bertanya kepada pemuda Maga, apa yang kau lakukan? Oh saya sedang membuat jalan ke surga. Nah karena kan pemuda Maga sedang memperbaiki jalan toh. Nah akhirnya pemuda yang kedua ini ikut, saya juga mau ikut lah untuk memperbaiki jalan, membuat jalan saya ke surga. Datanglah pemuda kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ketika bertanya, apa yang kalian lakukan? Kami sedang membuat jalan ke surga. Nah, akhirnya berkumpullah 33 pemuda lainnya yang ikut untuk membantu pemuda Maga. Namun ketika mereka melakukan kegiatan tersebut, dilihatlah oleh kepala desanya, apa yang kalian lakukan? Oh kami membuat jalan ke surga. Nah, kepala desanya merasa bahwa ini pekerjaan yang sia-sia. Cobalah, kalian kan masih muda, punya tenaga kuat. Pergilah berburu, pergilah mencari ikan, pergilah untuk mencari suatu pekerjaan yang baik, yang layak. Nah akhirnya para pemuda ini tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh kepala desa tersebut. Pada akhirnya ya kepala desanya marah, jengkel, membuat isu, membuat berita hoak, melapor kepada raja. Baginda, di desa kita ini ada beberapa perampok yang sedang berkeliaran. Mohon Baginda menindak para perampok tersebut. Nah, akhirnya dicurigailah pemuda Maga dan 33 teman-temannya itu. Nah, akhirnya Baginda Raja mengutuskan, cepat tangkap mereka, berikan hukuman yang setimpal. Jadi ketika ingin dihukum, sang raja meminta kepada prajuritnya untuk dihukum dengan diinjak oleh gajah. Nah ketika tiga pemuda ini dikumpulkan dan ingin dieksekusi, diinjak dengan gajah, pemuda Maga menyampaikan kepada teman-temannya, kita tidak punya perlindungan lain. Maka kita meniatkan dengan baik, kita pancarkan pikiran meta, ya semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan ini mukjizat terjadi. Ya, jadi hal-hal baik terjadi sehingga mereka terlindungi. Maka ketika sang gajah ini ingin menginjak mereka, sang gajah tidak melakukan hal tersebut. Nah, ketika dilihat oleh sang raja, apa yang salah? Oh, berarti sang gajah ini kayaknya takut karena banyak pemuda ini, coba ditutup matanya. Akhirnya si gajah ditutup matanya, kemudian diperintah ketika untuk menginjak lagi, sang gajah tidak melakukan. Melihat ada yang janggal, akhirnya sang raja bertanya kepada para pemuda ini, sebenarnya apa yang kalian lakukan?
Kenapa sehingga gajah ini tidak mau menginjak kalian? Akhirnya dijawablah, Baginda, sebenarnya kami tidak benar sesuai dengan apa yang dituduhkan. Kami tidak merampok. Kami ini hanya pemuda yang sedang memperbaiki jalan. Hanya saja ketika kepala desa itu menegur kami tidak mengindahkan teguran tersebut. Akhirnya dibuat berita tersebut. Mengetahui kebenaran itu, maka akhirnya Baginda Raja ini membebaskan pemuda Maga dengan 33 temannya dan menghukum kepala desa untuk menjadi pelayan mereka. Ya, jadi singkat cerita, akhirnya dari kebajikan itu si pemuda Maga ini bertekad. Dia membuat 7 sumpah, 7 tekad selama dalam kehidupannya. Dan akibat dari 7 tekad, 7 sumpah yang dilakukan ini, akhirnya ia menjadi seorang raja para dewa yang kita kenal dengan Dewa Saka. Nah, apa 7 sumpah atau 7 tekad pemuda Maga ini? Nah, itu nanti juga Bapak Ibu bisa temukan di dalam Watta pada Sutta Samyutta Nikaya. Jadi kelompok 11, Sutta ke-11. Jadi diketik saja, nanti ketemu. Ada 7 sumpah. Nah, sumpah yang pertama adalah atau tekad yang pertama itu pemuda Maga ini bertekad dalam dirinya, seumur hidupku aku akan menyokong orang tuaku ya. Itu yang pertama. Kedua adalah ia bersumpah atau bertekad akan menghormati saudara-saudara tuanya. Lalu yang ketiga adalah ia bertekad atau bersumpah untuk berbicara dengan lemah lembut. Lalu yang keempat adalah ia bertekad atau bersumpah untuk apa? Mengucapkan kata-kata yang tidak memecah belah. Yang kelima adalah ia bertekad atau bersumpah agar ia ini tinggal di rumah itu dengan pikiran yang bebas dari kekikiran. Jadi menjadi orang yang dermawan. Yang keenam, ia bersumpah bertekad untuk membicarakan sesuatu tentang kebenaran. Lalu yang ketujuh adalah ia bertekad atau bersumpah semoga ia ini menjadi orang yang terbebas dari kemarahan. Begitu kemarahan muncul, dia berupaya untuk terbebas dari kemarahan tersebut. Nah, dari 7 hal itu dilakukan selama kehidupannya. Nah, lalu sekarang kita akan mencoba Bapak Ibu ya, mencoba untuk membahas satu persatu tentang tekad ini, tentang sumpah ini, dan juga kita coba untuk meninjau dari pustaka-pustaka Dhamma lainnya atau berdasarkan sutta-sutta yang lainnya yang memiliki hubungan atau yang mensupport atau yang mendukung apakah benar, apakah layak untuk kita lakukan hal tersebut dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita coba ya belajar bersama tentang 7 hal ini. Jadi paling tidak kita bertekad dalam hati kita meneladanilah sifat-sifat bajik, sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh pemuda Maga ini. Yang pertama apa tadi? Ya, menyokong orang tua. Bapak Ibu saudara sekalian, akan menemukan satu sutta menjadi rujukan. Bahwasanya Sang Buddha mengatakan bahwa orang tua itu adalah guru pertama di dunia. Ya. Orang tua itu juga seperti Brahma. Karena belas kasih orang tua kepada anak-anaknya, maka mereka layak untuk menerima sokongan, bantuan dari anak-anaknya. Nah, itu Bapak Ibu bisa temukan di dalam Sabrahmaka Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 3, Sutta ke-31. Ini rujukan pertama. Nah, bagaimana kita juga diajarkan, bagaimana kita yang menjadi anak-anaknya ini, karena Sang Buddha juga memberikan apresiasi atas kedudukan orang tua sepantasnya. Sepatutnya kita menyokong, kita membantu orang tua. Karena Bapak Ibu sekalian, seiring bertambahnya waktu, orang tua tidak lagi muda toh. Semakin menua, ya maaf kata rambut sudah mulai memutih, tenaga sudah mulai berkurang, pendengaran sudah mulai berkurang, penglihatan sudah mulai kabur. Mau bekerja apa? Nah, sehingga biasanya pendapatannya banyak, pada akhirnya mulai menurun. Tabungannya mulai terpakai. Nah, maka kewajiban sebagai anak ini untuk membantu menyokong orang tua. Kalau kita tinjau dalam Sabrahmaka Sutta ini, satu berkah sekali. Lalu
Disebutkan juga di dalam Manggala Sutta, membantu ayah dan ibu itu berkah utama. Ini rujukan kita kedua. Lalu rujukan kita yang ketiga tentang orang tua, ya kita bisa temukan di dalam Digha Nikaya, Sutta ke-31 tentang Sigalo-Wada Sutta. Di situ jelaskan ya, disebutkan ada 5 kewajiban anak kepada orang tua. Membantu, menyokong, menjaga nama baik orang tua. Nah kemudian menjadikan dirinya pantas melakukan menerima warisannya. Lalu yang kelima adalah melakukan persembahan atas nama mereka. Nah, dari 3 sutta ini saja, wah sangat luar biasa sekali. Bahwasanya ini adalah suatu tekad, suatu teladan yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah jadi kalau kita berpikir, kalau kita menganalisa bahwasanya membantu, merawat, menjaga orang tua itu bukan sekedar kewajiban, tetapi di situ kebajikan. Setuju ya? Bapak Ibu kira-kira setuju tidak? Bahwasanya saat membantu, merawat, menjaga orang tua tidak sebatas kewajiban kita sebagai anak, tetapi di situ kebajikan. Dan kebajikan ini bahasa lain dari kata cinta. Ya, manifestasi dari cinta yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, maka suatu tantangan kepada Bapak Ibu adalah ketika punya saudara yang tidak sepaham dengan kita, lalu kita punya orang tua yang sama, tetapi saudara kita tidak punya paham yang sama dengan kita, sampaikan saja. Merawat orang tua itu loh, kebajikan. Kebajikan itu bahasa lain daripada cinta. Jika kamu mempercayai cinta, jika kamu percaya kasih, wujudkan dalam tindakan nyata. Caranya bagaimana? Mumpung orang tua masih ada, ayo kita sokong, ayo kita dukung. Begitu orang tua tidak ada, kita lakukan suatu upacara yang sebagai mengenang jasa baik beliau. Begitu ya. Nah maka ketika kita mempelajari Dhamma ini, tahu, terampil kita bagaimana cara kita juga untuk membimbing diri kita dengan baik. Nah jadi teladan pertama ini adalah bagaimana kita berupaya Bapak Ibu untuk merawat, menyokong orang tua kita. Syukur-syukur masih punya orang tua masih punya orang tua di rumah, masih lengkap lagi. Syukur-syukur berarti masih ada kesempatan kita memberikan hormat, memberikan sokongan, memberikan dukungan. Nanti kalau sudah orang tua tidak ada, ya Bapak Ibu bisa melakukan tindak-tindak bajik, melakukan patidana, ikut cautu gitu ya. Itu kan sebagai perwujudan, tanda bakti kita, tanda hormat kita. Nah, lalu yang kedua adalah teladan yang mesti kita contoh dari sikap bajik pemuda maga adalah dia menghormati saudara-saudara tuanya. Dalam artian menghormati ini pun juga kita menolong mereka, membantu mereka. Realitanya Bapak Ibu sekalian, kendati pun 2 atau 3 saudara ini lahir dari satu orang tua yang sama, rezeki mereka bisa berbeda-beda toh. Ada kakaknya yang lebih sukses, adiknya tidak. Kakaknya yang sedang merintis susah-susahnya, sulit sekali, adiknya sukses. Jika kita berpedoman pada Dhamma, maka kita sekarang tinjau. Kira-kira ada korel apa? Ada sumbernya tidak? Yang mengatakan bahwa kita nih harus dalam artian membantu, menghormati saudara tua kita. Nah, jika kita tinjau dari sisi ekonominya, dari sisi sosial begitu, ya kita punya tanggung jawab moral juga. Jadi jangan sampai karena perbedaan harta, hubungan keluarga Anda tidak baik-baik saja. Ya malulah dengan salam kita sampai sata bawan tusuk kita tanya. Semoga semua makhluk berbahagia karena saudara saya miskin saya tutup mata. Gitu, jangan ya. Nah maka sekarang jika kita melihat di dalam Anggutara Nikaya kelompok 4, Sutta ke-61, di situ nama sutanya adalah Pata Kama Sutta, itu membahas tentang perbuatan yang layak. Perbuatan layak yang seperti apa? Nah, karena di situ disebutkan ketika seseorang memperoleh harta kekayaan secara baik dan benar, maka sudah sepatutnya ia melakukan juga 5 bentuk persembahan. Yang kedua adalah
di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 Sutta ke-41. Nama sutanya adalah Adya Sutta. Nah di buku biru ini ada, kalau tidak salah di halaman 138 begitu deh. Ada Adya Sutta. Nah maksud saya di situ nanti isinya hampir sama dengan kutipan yang terakhir daripada dua sutta ini. Ada ketemu tidak? Coba di cross check dulu. Halaman 138 ya. Nah, ya di situ kan disebutkan. Nah, coba baca bareng-bareng biar tidak bengong. Dibaca terjemahannya saja sampai dengan melakukan 5 jenis persembahan ya. Bantu hitung 1 sampai 3, coba dibaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Stop. Nanti itu dibaca catatan kakinya. Ada 5 kan? Catatan kaki di bawah. Coba bisa dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, itu kalau kita tinjau dari dua sutta ini, berarti kalau kita memiliki harta lebih ya, harta kekayaan yang lebih dari saudara-saudara kita, itu adalah perbuatan yang layak. Jika kita tinjau dari Pathakama Suttanya. Tapi kalau kita tinjau dari Adya Suttanya adalah cara menggunakan harta kekayaan secara baik dan benar. Nah maka dari situ, oh berarti itu adalah teladan. Suatu sikap baik yang meski kita contoh dari pemuda maga. Ada yang keberatan? Semoga tidak ya. Kalau kita ingin meladani sifat baik ya semoga nilai-nilai luhurnya tumbuh dan berkembang dalam tindakan nyatanya. Peduli terhadap saudara. Nah, karena nanti yang akan benar peduli dengan kita pun kalau kita di masa-masa sulit ya orang terdekat. Orang-orang terdekat juga pasti mereka akan peduli. Tetapi kalau mereka tidak peduli, tanda tanya barangkali kita tidak baik kepada mereka. Apalagi kita yang mempelajari Dhamma, lalu kita cuek terhadap kesusahan saudara sendiri, tetapi kita baik kepada orang lain, kita akan kena sanksi sosial dalam artian orang akan memandang kita tidak bajik. Wah dia bisa berbuat baik di sana tapi keluarga sendiri diabaikan. Ya barangkali bagi kita, saya berbuat baik ini. Tapi kita juga perlu memperhatikan bagaimana cara pandang sosial juga akan melihat kita. Nah, maka kita memulai berbuat baik itu dari keluarga kita kecil dulu. Ya bagaimana Bapak Ibu menerapkan di dalam Sigala Sutta itu ya. Suami istri kewajibannya dijalankan dengan baik. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua dan juga kepada saudara-saudara kita. Nah itu perihal tentang sumpah tekad yang meski menjadi teladan kita. Lalu yang keempat itu adalah tentang berbicara lemah lembut. Juga ucapannya tidak memecah belah. Jadi saya lanjutkan saja. Poin ketiga keempat ini kan memiliki makna yang hampir mirip. Nah di situ nanti kita tinjau apa yang menjadi referensi kita untuk bagaimana menjaga ucapan kita. Apa sih manfaatnya memiliki ucapan lemah lembut? Nah di situ nanti kita akan belajar Bapak Ibu menemukan sumber referensi. Maaf ya banyak sutanya ya, paling tidak kan kita ada dasarnya ya. Jadi tentang ucapan, betapa ucapan itu memiliki super power. Menjaga keharmonisan, menjaga hubungan baik. Nah itu bisa kita temukan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, Sutta ke-32. Nama sutanya adalah Sanggaha Sutta, tentang memelihara. Nah di situ ada 4 hal. Jadi pertama adalah dengan pemberian, kedua ucapan penuh kasih, 3 perilaku yang murah hati, 4 adalah tidak membeda-bedakan. Nah jadi ucapan penuh kasih ini ternyata juga menjadi sebab hubungan kita juga bisa harmonis, damai, bahagia. Ya dengan pasangan kita, maka berupayalah untuk berbicara yang lemah lembut dan juga ucapan kita tidak memecah belah. Ucapan yang lemah lembut, sekarang kita coba untuk belajar bersama. Bagi yang sudah berkeluarga,
bagi yang sudah berpasangan, kemudian sudah punya anak 1, 2, 3 begitu, kapan terakhir kali Anda memuji pasangan Anda? Wah, sekarang mama kelihatan seger nih, cantik sekali. Wih, papa sekarang kelihatan muda ya habis potong rambut gitu. Sudah jarang ya. Ya, bumbu-bumbu kebahagiaan dalam keluarga Anda sudah mulai ambiar kayaknya nih. Pujian itu penting, ya. Jadi ucapan yang lembah lembut itu penting. Atau tadi pagi sudah menyapa pasangannya? Sudah? Yakin. Pagi Pa, pagi Ma. Atau menyapa anak-anaknya? Pagi kok adik, gitu. Atau ada anak-anaknya sudah menyapa orang tuanya tadi pagi? Sudah Bante lewat WA gitu. Jadi ini sederhana, dalam artian teladan, contoh, budi pekerti, baik, yang mesti jangan sampai kita abaikan. Kelihatannya sepele loh, tapi itu membawa manfaat yang besar. Dari hal-hal kecil saja, makanya ini mungkin menjadi kenapa. Di dalam keluarga saja kita tidak care, tidak mau menyapa. Ya kita sekadar hidup bersama, tetapi untuk menyapa selamat pagi, memberikan senyuman, ini kok rasanya agak susah dilakukan. Barangkali ini juga menjadi kajian kenapa kita ketika ke wihara ya. Tadi siapa yang sudah menegur sesama kalena-mitanya? Pagi kok, malam dong, malam kok, malam Ci, ada? Ada? Begitu Anda datang tadi ketemu sahabat kalena-mitanya? Pagi kok, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Ci, bagaimana kabar hari ini? Siapa yang melakukan tadi nanti dapat door prize dari panitianya? Ini kan satu bentuk humanis loh. Sikap baik, sikap lembut. Nah berarti besok itu harus diterapkan ya. Ketemu sama kalena-mitanya, ya saling sapa. Masa sampai sata bonus katanya hanya sebatas di bibir saja. Tindakan dong. Tindakannya bagaimana? Ya saling menyapa. Sukihotu kok. Jadi kan Sukihotu tuh ya kita mendoakan dia sejahtera, kita mendoakan dia bahagia. Sukihotu kok atau Sukihotu Pak, bagaimana kabarnya malam ini? Nah itu penting. Jadi jangan sampai Anda duduk-duduk di sini, sudah kenal gak ini? Kenal kiri kanannya, Bapak? Ayo kenal gak? Tuh malu-malu dah. Saya berikan waktu 1 menit untuk kenalan dulu sama masing-masing temannya. Biar nanti tidak canggung memberikan salam Sukihotu begitu. Ayo harus kenalan dong, waduh udah duduk berapa menit ini. Nah ini nih yang apa ya menjadi kelemahan kita nih. Apa mungkin karena terlalu konsen. Kan di Dhammapada disebutkan diri sendiri Bante. Tapi kan bukan berarti Anda egois dong. Peduli sekitar ya. Nah jadi rujukannya adalah kalau kita mau membangun hubungan yang baik. Bagaimana mau membangun orang kenal saja tidak gimana? Jadi perlu ya. Nah, ini suatu daya upaya yang benar loh. Sesuatu baik yang belum muncul kita munculkan. Sesuatu yang baik yang sudah ada kita kembangkan. Sesuatu yang buruk karena cuek Anda cobalah dikurangi. Ya, itu daya upaya yang benar. Praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah jadi kalau kita ingin mencontoh teladan baik dari pemuda maga ini, ayo kita berlatih bagaimana juga memiliki ucapan yang lemah lembut. Ucapan kita tidak memecah belah. Kalau Bapak Ibu punya problem dengan individu, jangan pernah bawa ke organisasi Anda. Jangan pernah bawa dalam komunitas Anda. Hanya karena masalah dengan individu sudah tidak mau aktif ke wihara. Males mau lagi datang ke wihara, Anda kalah. Anda kalah dengan ego. Banyak yang tidak dewasa toh. Gara-gara punya masalah di sini, nggak mau aktif lagi, tidak mau peduli dengan yang lain. Berarti kan kita kalah dengan ego kita. Berarti itu seperti seseorang yang apa? Membuat garis di atas apa? Batu. Kemarahannya akut. Nah, jadi kita berupaya. Jangan sampai ketika kita berkonflik dengan dia kita menghasut yang lain. Jangan ke sana. Kamu tahu nggak orangnya? Bla 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 segala macam. Jangan. Kalaupun kita tahu tentang hal buruk tentang orang lain, begitu ya. Kalau kita menceritakan hal-hal demikian, apalagi nih sekadar untuk memecah belah,
suatu hal yang tidak terpuji. Nah, maka ini suatu hal yang perlu kita hindari ya. Lalu kita mencontoh teladan sikap baik atau nilai-nilai baik dari pemuda maga. Yang kelima adalah berupaya untuk menumbuhkan pemikiran bebas dari kekikiran. Ya, kekikiran itu adalah bahasa lain dari keserakahan. Dalam artian karakteristiknya dia menggenggam, dia mengikat objeknya sehingga sulit untuk dibagikan. Nah, kalau tentang dana mah referensinya banyak. Ya, nanti bisa dilihat di dalam Nindi Kanda Sutta, bagaimana seseorang memberi juga sebagai harta kekayaan yang sejati. Bagaimana juga Bapak Ibu temukan di salah satu sutta tentang ketika rumah itu terbakar, maka seseorang akan mengeluarkan barang-barang berharganya. Tetapi begitu kita terbakar oleh usia tua, sakit, dan kematian, apa yang bisa diselamatkan? Tentu hal-hal bajik yang sudah kita lakukan. Nah, tapi di sini saya memberikan referensi tentang pemberian dari orang yang baik untuk meneladani bagaimana nilai luhur sifat bajik yang dimiliki oleh pemuda maga ini jika kita tinjau dalam Sappurisa Dana Sutta. Jadi itu ditemukan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, Sutta ke-148. Sudah familiar ya nama sutanya ya. Jadi pemberian dari orang baik. Pemberian dari orang baik itu ada 5 ciri. Ciri yang pertama adalah dia memberi dengan dasar keyakinan. Yakin terhadap Buddha Dhamma Sangha, yakin terhadap hukum kama. Kemudian yang kedua adalah dia memberi dengan hormat, jadi tidak dilempar. Bantai saya mau dana, sangkap. Oh tidak demikian saudara. Atau Anda memberi kepada teman pun selayaknya jangan dilempar. Ya kita menghampiri, kita berikan, kita serahkan. Itu cara hormat. Ya. Jadi karena kita belajar Dhamma, jangan samakan dengan pandangan-pandangan di luar sana. Misalnya yang tidak sesuai, yang tidak elok, jangan turuti. Kita ikutlah pedoman kita, begitu ya. Jadi seseorang ini karena kita ingin mencontoh, meneladani sifat bajik dari pemuda maga agar kita tinggal dengan pikiran yang bebas dari kekikiran. Ayo kita menjadikan diri kita orang memberi dengan dasar pemberian dari orang baik. Jadi pertama ya kita dasari dengan keyakinan. Kedua dengan hormat. Ketiga tepat waktu. Pemberian tepat waktu. Jadi ya kalau contoh sehari-hari misalnya ya ketika Bapak Ibu bertemu kami, kalau di bandara setelah lewat waktu begitu siang hari ya bisa berdana minuman. Ketemu para bante atau silani atau samanera di bandara begitu. Ada kesempatan baik. Nah tapi kalau di wihara kan sudah tahu jamnya. Jadi itu pemberian tepat waktu. Nah kemudian yang keempat adalah seseorang ini memberi dengan kedermawanan dalam artian menumbuhkan nilai luhur kemurahan hati dalam dirinya. Ya sudah dia memberi tidak ungkit-ungkit lagi. Kalau tidak ada saya Bante, oh wihara itu gak jadi. Misalnya ya, kalau gak ada saya Bante, oh pendidikan ini gak jalan. Jadi kita belajarlah. Ciri pemberian dari orang baik adalah dengan kemurahan hati. Cukup itu nanti jadi kesadaran indah kita. Jadi kita tahu itu kebajikan, nanti itu akan muncul jadi kesadaran indah kita. Kita juga tidak perlu mencari validasi dari orang-orang lain. Kalau kita baik, orang lain sudah akan tahu kok. Nah lalu ciri pemberian baik yang kelima itu adalah dia memberi dengan tidak membanding-bandingkan. Jadi dalam artian kadang kalau membandingkan dia bisa melukai dirinya sendiri loh. Dan juga bisa melukai orang lain. Kok bisa? Kenapa bisa demikian ayo? Dalam pemberian, kalau Bapak Ibu membandingkan pemberian Anda dengan orang lain, itu bisa menyakiti perasaan sendiri loh. Misal contoh sederhana begini. Wah, kok dia bisa memberikan lebih banyak, saya sedikit, merasa kecil hati. Kan itu mencederai perasaan kita sendiri toh. Nah tapi kalau kita mentang-mentang bawa banyak, bawa kok cuma sedikit. Ini dong, senggol dong, banyak nih gitu. Jadi kita tidak membandingkan pemberian itu. Nah maka kita berupaya untuk fokus terhadap pemberian kita, apa yang ingin kita berikan, apa yang ingin kita danakan, fokuslah terhadap pemberian itu. Jadi kan masing-masing dari kita kan memiliki kemampuan masing-masing.
Jadi kita jangan sampai berkecil hati dalam memberi dan juga kita jangan sampai tinggi hati dalam memberi. Jaga keseimbangan diri kita. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan. Istilah Jawanya ojo dibanding-bandingke. Nah, lalu yang keenam, jika kita ingin meneladani nilai-nilai bajik, sikap-sikap luhur yang dimiliki oleh pemuda maga adalah dia membicarakan kebenaran. Jadi itu ya nanti kita bisa juga temukan di dalam Waca Sutta. Waca Sutta ini Bapak Ibu bisa temukan di Anguttara Nikaya kelompok 5, Sutta ke-198. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan ucapan itu layak atau tidak layaknya kita ucapkan. Sebagai suatu kebenaran ataukah sebagai ucapan yang baik. Yang pertama adalah ucapan itu tepat waktu, ya. Kalau ingin menegur seseorang, ingin memberikan masukan kepada seseorang, lihat situasi dan kondisi. Baik kok menegur seseorang, baik kok memperingati seseorang, tapi terkadang kita tidak bijak. Biar kelihatan baik, negurnya di tengah umum, di forum-forum umum, itu juga kurang baik. Maka kita juga ingin menyampaikan kebenaran tuh lihat waktu juga, situasi dan kondisi. Kemudian ucapan itu ya memang kebenaran, suatu hal yang pantas. Nah kadang kita kan tidak menerima ya, di saat kita mungkin melakukan hal yang keliru begitu ya, orang menegur kita kok sakit rasanya. Ya kebenaran memang pahit Bapak Ibu, tapi ya kebenaran itu menyembuhkan. Nah coba kalau Bapak Ibu tidak merenungkan kebenaran, ini tentang kebenaran ya. Ada kan di dalam Abhinaha Paccavekkanapata itu menyebutkan begini, aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Kebenaran tidak? Tapi tidak sedikit di antara kita menutupi kebenaran itu. Dengan cara apa? Rambut sudah mulai memutih, cat rambut lagi. Skincare lagi diskon-diskonnya. Nanti koko-koko, bapak-bapak Anda aman. Tuh denger tuh, renungkan. Kebenaran tuh pahit, jadi belajar menerima. Kebenaran itu rasanya pahit, tapi itu menyembuhkan, membuka mata batin kita dalam artian melihat kebenaran itu. Nah maka ketika orang ditegur, orang lain memberikan kita masukan, orang bijak akan merenung. Orang yang tidak bijak akan tersinggung. Mana mau milih merenung apa tersinggung? Kalau kita merenung, berarti kita sudah bijak. Tapi kalau kita tersinggung, tidak bijak nih. Nah jadi itu kebenaran. Kemudian ucapan itu ya disampaikan dengan lemah lembut. Kemudian ucapan itu bermanfaat dan didasari dengan cinta kasih. Karena kita sayang, karena kita peduli terhadap teman kita, terhadap orang lain. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Patut kita menegur, patut kita memberikan peringatan. Tapi ingat ya, lihat juga situasi dan kondisi yang tepat. Nah itu tentang bagaimana membicarakan kebenaran. Lalu yang terakhir, kita mencoba meneladani nilai-nilai baik, sikap-sikap bajik dari pemuda maga adalah berupaya. Bagaimana kita juga berpikir agar mampu terbebas dari kemarahan. Begitu kemarahan muncul, semoga lekas sirna. Nah jadi kalau yang hadir tadi pagi masih ingat kan ya? Bahaya kemarahan dalam Akko dan Sutta. Puncak dari kemarahan tuh seorang bisa apa? Bisa bundir. Bahaya sekali. Nah maka kita berupaya sekarang kalau ditinjau dalam Leka Sutta Anguttara Nikaya kelompok 3, jadilah seperti garis yang ada di atau lukisan yang ada di atas tanah atau seperti di atas air. Tidak ada manfaatnya memelihara kemarahan. Hanya akan merusak, hanya akan mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam diri kita. Jangan sampai nilai-nilai luhur meta karuna ini kalah dengan kemarahan itu. Ya, dalam diri kita masing-masing ini ada nilai-nilai luhur. Ada meta, karuna, mudita, upeka. Akan sangat sulit meta karuna ini tumbuh berkembang jikalau kita terus memelihara kemarahan. Ya kan?
Maka kita juga belajar untuk memaafkan. Ada tidak di antara Bapak Ibu yang setuju begini? Saya memaafkan Bante tapi tidak dengan melupakan. Hah? Saya memaafkan Bante tapi tidak dengan melupakan. Kalau Anda ingat lagi Anda bisa marah loh. Anda bisa benci lagi loh. Nah, berarti lebih baik apa? Memaafkan dan melupakan. Karena karakteristik dari kebencian itu dia menempel, dia tinggal bersama objek itu. Saya memaafkan Bante tapi tidak dengan melupakan. Ya sama saja. Nanti kalau Anda ingat Anda menderita sendiri. Nah, maka kita mempelajari, kita meneladani sikap baik daripada pemuda maga adalah cobalah berpikir, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, terus memelihara kemarahan itu. Jadi kita belajarlah dari Cetwasuta, Samyutta Nikaya kelompok 1, Suta ke-71. Karena di situ disebutkan apa? Ketika membunuh kemarahan, maka seseorang bisa tidur dengan nyenyak. Mau kan tidur dengan nyenyak ya? Pokoknya begitu ketemu bantal, tidur saja. Atau pikirannya masih senang mengembara. Tubuh badan jasmaniku di Makassar, pikirannya bisa di Surabaya, di Jakarta. Jadi ayo kita berlatih bagaimana agar kita tidak sampai memelihara kemarahan itu. Jadi kemarahan itu merusak. Jadi seperti orang ketika sedang marah, dia menganga dan menutup matanya. Atau ada di antara pasangan Bapak Ibu ketika dia marah-marah, dia bunyi begini. Saya marah ini Ma, atau saya marah nih Pak, karena saya sayang sama kamu. Karena saya cinta sama kamu. Percaya tidak? Hah? Loh, saya marah nih. Oh, dia marah tapi lempar mangkok, pecah mangkoknya. Pecah piringnya. Oh, tetapi untuk mengamankan situasi, saya marah nih Ma, atau saya marah nih Pak karena saya sayang sama Papa, karena saya cinta sama Papa. Kalau kita belajar Dhamma, kita analisa, kira-kira benar tidak pernyataan begitu? Tidak, keliru. Karena di suatu hal, di suatu kesadaran, di momen yang sama, cinta dengan kebencian itu, macam kemarahan itu tidak bisa muncul bersama dengan cinta. Itu hanya pembenaran saja agar Anda tidak marah, balik gitu. Jangan sering-sering dengar lagu yang mengatakan cemburu tanda cinta, marah tanda sayang. Oh, termanifestasi nih di pikiran Anda. Itu tidak bijak. Dalam artian kalau kita mempelajari Dhamma, tidak mungkinlah ketika orang marah di situ ada cinta. Justru manifestasi dari kebencian kan dia ingin menghancurkan objek itu. Maka wajar kadang ada yang ambil tongkat ya. Ada yang ambil alat apa buat memukul, karena itu manifestasi. Jadi itu ciri dari kemarahan dan kebencian itu. Kesimpulannya ya, kesimpulan daripada apa yang kita pelajari bersama malam hari ini Bapak Ibu sekalian adalah meneladani kebajikan yang dimiliki oleh pemuda maga. Pemuda maga ini dia bersumpah, dia bertekad menjalankan 7 hal. Sehingga dari 7 hal yang dijalankan dengan baik itu menjadikan dia seorang raja para dewa, yaitu Dewa Saka. Apa ketujuh hal itu? Yang pertama adalah menghormat, membantu orang tua ya. Kedua adalah menghormati saudara tuanya. Ketiga, berupaya untuk berbicara dengan lemah lembut. Keempat, ucapannya tidak memecah belah. Kelima, dia berpikir tinggal dengan pikiran yang bebas dari kekikiran. Jadi orang yang murah hati. Keenam, berbicara tentang kebenaran. Lalu yang ketujuh adalah berupaya untuk bisa terbebas dari kemarahan. Ya semoga apa yang kita pelajari malam hari ini ditinjau dari berbagai macam sumber suta begitu, itu menguatkan kita. Menjadikan inspirasi baik ini bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Oh, ada.
Selamat malam Bante Soti Hontu, Nama Budaya.